Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Hasanah, guru pendidikan agama Islam di SMK Diponegoro 1, Jakarta. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas PAI 17. Hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10 TKJ dengan materi manfaat menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, dan hasad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap belajar hari ini? Ya. Gimana keadaannya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa supaya nanti ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan. Oke. Ada yang nggak masuk? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita melanjutkan tadarus yang kemarin supaya kita bisa menghatamkan di dalam satu semester ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa yakhshatan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain wa illam yusibha wabilun fadal wallahu bima ta'maluna basyir. Shadaqallahul azim. Oke, akhiratnya udah dapet. Saatnya kita menunjukkan sikap kita untuk mencintai tanah air kita, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, disilahkan duduk kembali. Udah siap belajar? Sudah. Oke, kalau udah siap belajar, saatnya kita mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita di saat pembelajaran berlangsung. Apa aja? Yang pertama, harus saling menghargai dan menghormati orang yang sedang berbicara. Kalau misalkan mau berbicara, harus izin dulu. Karena izin merupakan salah satu bentuk cabang iman. Terus yang kedua apa lagi? Harus disiplin. Baik itu disiplin waktu maupun disiplin tugas bisa. Ya, disiplin waktu, disiplin tenaga, disiplin kerapihannya. Pokoknya semuanya harus disiplin karena disiplin juga merupakan salah satu cabang keimanan yang harus kita tunjukkan atau kita terapkan. Yang ketiga harus mempunyai sikap tanggung jawab. Terhadap apa? Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap guru, tanggung jawab terhadap masa depan kamu. Salah satunya dengan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, ketika kita udah menekuni sikap tanggung jawab kita otomatis harus bisa fokus belajar. Karena dengan fokus, tanggung jawab itu akan terlaksana. Nah, kesepakatan belajar udah disampaikan, otomatis udah siap nih belajarnya ya. Jadi, sebelum masuk ke materi yang baru, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat nggak materi yang sebelumnya kita pelajarin tentang apa? Ada yang tahu? Materi sebelumnya. Materi sebelum ini Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu tentang apa? Tentang keimanan, iya. Syu'abul artinya apa? Cabang-cabang iman, benar. Cabang-cabang iman itu ada berapa yang kalian tahu? Ada 3, apa aja? Hati, lisan, perbuatan, benar. Cabang iman dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hati, iman, dan perbuatan. Nah, kira-kira dari ketiga ini, apakah kalian sudah menerapkan semuanya? Belum? Sudah. Contoh nyatanya apa? Sholat. Apalagi? Zikir. Berpuasa, benar. Apalagi? Bersedekah. Apa? Zakat. Iya, itu semuanya tercakup dalam rukun Islam, benar. Kalau kita udah menjalankan kesemuanya 5 rukun Islam ini, berarti kita sudah bisa menanamkan cabang-cabang keimanan di dalam diri kita. Nah, kita masuk ke materi yang baru, yaitu ada di bab 3 tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ada yang tahu ini kira-kira tuh termasuknya ke dalam akhlak apa? Akhlak buruk. Nama lain dari akhlak buruk itu apa? Mazmumah, benar. Akhlak buruk itu nama lainnya mazmumah. Sedangkan kalau akhlak yang baik nama lainnya mahmudah, benar. Nah, yang akan kita fokuskan di sini ada 4 pembahasan, yaitu menghindari hidup berfoya-foya, menghindari sifat ria dan sum'ah, menghindari sifat takabur, menghindari sifat hasad. Benar. Kira-kira kalau kita lihat dari materi ini, tujuan pembelajarannya itu biar kita tuh dapetin apa? Kira-kira kalau materinya ini, kalian itu dapetin apa nih dari pembelajaran ini? Menghindari sikap yang buruk, bisa. Apalagi?
Yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan atau bisa memahami arti dari keempat ini. Lalu setelah memahami, kalian bisa menjelaskan ulang dan bisa menerapkan sehingga tidak terjadi perilaku yang seperti ini. Karena ini merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini kan katanya akhlak tercela nih. Kira-kira ada yang tahu nggak sih pengertian dari masing-masingnya? Hidup berfoya-foya itu apa? Apa? Pengertian dari hidup berfoya-foya adalah menggunakan kata dalam berlebihan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan maksiat. Israf adalah berlebihan dalam hal yang mubah atau diperbolehkan, sedangkan takdir adalah memanjakan harta untuk kemaksiatan. Iya, benar. Jadi berfoya-foya itu nama lainnya adalah boros, yang dimana boros itu merupakan kesenangannya setan. Makanya kalau kita berperilaku boros berarti kita temenan sama setan. Itu nggak diperbolehkan karena termasuk akhlak yang buruk. Selanjutnya, ada yang tahu arti dari takabur? Takabur apa? Apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merasa diri sendiri lebih hebat, tidak ada mulia dibandingkan orang lain. Iya, benar. Takabur nama lainnya itu adalah sombong. Jadi kalau kita memiliki sikap takabur, otomatis kita nggak akan banyak temannya. Karena siapa juga yang mau temenan sama orang sombong kan? Iya. Kita itu hidup di dunia, hidup bersosial. Jadi harus saling menghormati, menghargai, bertoleransi. Nggak boleh adanya sifat tinggi sendiri. Karena itu merupakan sifat yang tidak baik dan harus dihindari. Lalu selanjutnya ada sifat ria dan sum'ah. Ada yang tahu? Apa? Dia itu melakukan suatu amalan kebaikan dengan niat agar dilihat dan dipuji oleh manusia dan oleh Allah. Betul. Ria dan sum'ah itu nama lainnya adalah pamer. Jadi kalau ria ini lebih pamer kepada perbuatannya, sedangkan kalau sum'ah ini pamer dengan cara ucapan. Jadi pengen selalu dipuji, ingin selalu diketahui apa yang telah dia lakukannya. Sehingga niatan awalnya itu dia tadi untuk berbuat baik, berubahlah menjadi niat untuk kesombongan. Karena memiliki sifat ria dan sum'ah ini. Yang tadinya mau dapat pahala, karena dia berubah niatnya menjadi ria dan sum'ah, pahalanya menjadi hilang. Selanjutnya, sifat hasad. Ada yang tahu apa itu? Hasad. Perasaan tidak suka terhadap nikmat yang diterima orang lain dan berharap agar nikmat tersebut hilang darinya. Iya, benar. Hasad itu adalah sifat iri dengki yang dimana kalian itu nggak suka nih kalau misalkan orang lain lebih hebat daripada kamu. Padahal kita tuh diciptakan oleh Allah sama-sama. Nggak ada yang Allah ciptain itu lebih tinggi sama lebih rendah. Allah menciptakan manusia itu dengan kesempurnaan yang sama. Dikasih waktu yang sama, dikasih nafas yang sama banyaknya. Jadi kalau misalkan ada orang yang lain yang lebih hebat daripada kamu, otomatis yang harus disalahkan pertama kali itu adalah siapa? Diri sendiri, karena tidak memaksimalkan apa yang sudah diberikan sama Allah. Lalu, kita udah tahu nih masing-masingnya pengertian dari keempat materi ini. Ibu mau tanya dulu deh. Pernah nggak sih kalian menemukan teman yang suka pamer? Pernah. Gimana sikap kalian kalau menemukan orang tersebut? Sebel, terus malas menanggapi, kesal, apalagi? Jelek semua ya, nggak ada positifnya kah? Iya. Iya, dengan kepameran itu bisa membuat dia lupa diri sehingga terus-menerus untuk melakukan sesuatu di luar batasnya. Makanya kalau kita bisa menemukan, misalkan kita lagi berpapasan nih sama orang yang tersebut, kita diusahakan untuk bisa menasehati atau menegurnya agar dia tidak terlampau jauh nantinya sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Nah, kira-kira
Gambar nomor 1 itu termasuknya ke dalam sifat yang mana? Gambarnya 1. Sifat yang ria. Ini foya-foya. Kenapa foya-foya? Boros air, bener. Boros air, boros listrik. Lampu nyala semua, TV, kipas nyala semua. Ini namanya pemborosan. Lalu yang kedua, ria semua. Ini loh dia belanja banyak banget. Berfoya-foya juga, benar. Boros harta karena dia membeli sesuatu melampaui kebutuhannya. Yang ketiga, kenapa ria? Benar. Kalau kita niatnya berbagi, seharusnya tangan kanan dan tangan kiri itu saling tidak mengetahui. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tuh diketahui kebaikannya oleh anggota badan yang lain atau orang lain, itu akan menimbulkan sifat tinggi hati, sifat kesombongannya itu akan muncul, sehingga menimbulkan sifat ria gitu. Terus yang keempat, takabur apa hasad? Kenapa hasad? Oh iya, karena dia tidak senang ketika melihat teman yang ini memiliki nilai yang lebih baik daripadanya. Betul. Lanjut ke materi dulu. Tadi kan udah dibahas nih sama si Kairo. Antara pemborosan itu ada pembedanya, israf sama tabzir. Kalau boros yang kita tahu itu kan cuma harta ya. Nah, tapi harta yang sebenarnya itu adalah bukan hanya tentang uang. Apa aja yang bisa disebut harta apa aja? Yang bisa disebut harta apa aja? Fisik, uang, apalagi selain uang? Barang, apalagi? Yang bisa disebut harta tuh keluarga, bisa disebut harta. Waktu bisa disebut harta, kesehatan, benar. Ilmu bisa disebut harta. Jadi harta itu nggak selalu tentang uang, tidak selalu tentang materi, tapi sesuatu yang memiliki makna itu disebut dengan harta. Sehingga kita harus menjaganya dengan baik, benar. Nah, harta ini bisa dibagi menjadi 2 kategori. Bisa disebutkan israf, bisa juga tabzir dalam kehidupan berfoya-foya. Kalau israf biasanya itu dia untuk harta yang dipergunakan secara langsung. Kayak misalkan kalian itu makan dan minum. Kalian itu memiliki kendaraan. Kalian itu memiliki pakaian yang banyak. Itu biasanya masuknya ke israf. Karena bisa dipakai, bisa dihitung jumlahnya. Sedangkan kalau tabzir ini lebih kepada pemborosan hartanya. Pemborosan hartanya, jadi mengeluarkan uang yang dihambur-hamburkan untuk kemaksiatan. Bedain ya, kalau israf itu melampaui batas, kalau tabzir itu digunakan untuk kemaksiatan. Contohnya, perilaku israf dan tabzir. Dalam makan dan minum, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya ia tidak sanggup untuk menghabiskan makanan dan minuman. Kira-kira kalau contoh yang ini termasuknya israf atau tabzir? Israf atau tabzir? Kenapa tabzir? Iya, kenapa israf? Karena berlebihan. Benar. Ini termasuknya ke dalam israf karena dia berlebihan. Nah, dia kan nggak beli nih, nggak mengeluarkan uang, tapi dia kan mendapatkan banyak makanan. Sedangkan kapasitas perutnya kecil, tapi dia mengambilnya dengan berlebihan. Makanya dia termasuknya ke dalam contoh israf. Sampai sini paham? Ya. Sebelum kita lanjut untuk mengerjakan tugas, tonton ya videonya sama-sama.
tadi, apa yang bisa kalian dapat dan kalian hubungkan dengan materi yang sudah kita bahas sekarang? Arogan, terus sombong, sama terus apa lagi? Iya, kalau arogan dan sombong itu termasuk ke dalam sifat yang takabur. Berarti video tadi termasuknya ke dalam materi takabur. Kenapa? Karena dia menunjukkan sifat kesombongannya yang berakhir merugikan diri sendiri di masa depannya. Benar? Benar. Iya. Oke, kalau sekarang udah paham, saatnya kita lanjut berdiskusi. Silakan kalian bagi kelompok, kita mengerjakan LKPD. Ayo. Udah, di situ kalian mendapatkan masing-masing studi kasus tentang materi yang sudah kita bahas. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan satu studi kasus tentang sum'ah, foya-foya, ria, dan hasad. Nanti setelah kalian menyelesaikan diskusinya, kita melakukan presentasi per kelompok ke depan ya. Ya, Bu. Dari soal yang udah dibagikan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Cukup? Paham? Oke, silakan berdiskusi. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah, boleh duduknya kembali dulu. Kita akan mulai presentasi dengan game. Jadi, bagi yang kalah, nanti presentasi duluan, maju. Gamenya adalah main sikat, sakit, sikut. Tahu? Ya, kalau sakit harus pegang perut, sakit. Kalau sikut, pegang sikut. Kalau sikat, ambil pulpen yang ada di depannya. Oke? Ya. Nggak apa-apa. Dua-duanya nggak apa-apa. Nanti pokoknya kalau yang salah satu kelompok itu berarti harus maju. Siap? Siap. Ya, siap. Fokus ya. Harus fokus. Pulpennya mana? belum sakit. Sikut. Cepet dong. Sakit. Sikut. Sikat. Ya. Siapa? Nah, oke, masih fokus. Lagi. Yang lama ngambilnya yang kalah berarti. Ya, Bu. Sikat. Salah. Berarti kelompoknya Vicky maju duluan. Ayo, silakan maju. Salah juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus di atas, identifikasilah bentuk perilaku yang mengarah pada sifat ria yang dilakukan oleh Doni. Jelaskan alasannya. Alasan saya, perilaku Doni yang mengarah pada sifat ria adalah ketika ia memposting foto dirinya sedang beribadah dan menceritakan amal baiknya di media sosial dengan harapan mendapatkan pujian. Alasannya ia tidak lagi sepenuhnya ikhlas karena amalnya dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Pertanyaan nomor 2, menurut pendapat kelompokmu, apa niat utama doni mempublikasi kegiatan ibadahnya? Apakah murni untuk memotivasi atau ada dorongan lain? Menurut kelompok kami, awalnya hanya untuk memotivasi teman-temannya agar giat beribadah. Cuman dia menikmati pujian dari teman-temannya, jadi lama-kelamaan dia upload story untuk pujian saja. Pertanyaan ketiga, apa dampak negatif yang mungkin timbul dari perilaku doni, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang melihatnya? Bagi diri sendiri, hal ini bisa berkurang atau bahkan hilang, karena doni tidak ikhlas. Doni juga dapat menjadi sombong. Bagi orang lain, bisa membuat orang lain merasa minder, iri, atau termotivasi dengan niat yang salah. Pertanyaan keempat, jika kamu ada teman dekat doni, nasihat bijak apa yang kamu berikan kepadanya agar ia terhindar dari sifat ria tanpa membuatnya tersinggung? Kita akan menasihatinya dengan lembut, misalnya, doni perbuatanmu bagus banget, tapi mungkin lebih baik kalau ibadahnya disimpan saja antara kamu dan Allah. Pahalanya malah lebih besar kalau kamu nggak dipubliskannya, biar lebih ikhlas. Pertanyaan yang kelima, berikan 3 contoh konkret cara beribadah dan berbuat baik yang ikhlas di lingkungan sekolah tanpa perlu menunjukkannya kepada orang lain. Yang pertama yaitu membantu teman yang kesulitan belajar tanpa perlu menceritakannya ke siapapun. Yang kedua, menyisihkan uang jajan untuk beramal di masjid secara diam-diam. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas atau masjid sekolah tanpa perlu dicariin atau diceritakan ke siapapun. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus dulu teman-teman ya. Kira-kira yang kalian dapetin dari presentasi di depan apa? Apa? Dengerin gak tadi? Niat yang baik. Kenapa niat yang baik? Benar. Meluruskan niat ketika kita melakukan sesuatu supaya niatnya tidak berubah menjadi niat yang buruk. Karena sayang banget nih kalau misalkan kita udah berniat untuk melakukan sesuatu karena Allah di awalnya, terus terdistract sama perkataan-perkataan orang lain. Jadi niatnya belok, nggak baik. Itu pahalanya akan langsung dihilangkan. Makanya kalau misalkan kita udah niat untuk melakukan sesuatu, diusahakan, niatkan, fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran hari ini, kira-kira materi yang paling menarik bagian yang mana? Hasad. Kenapa hasad? Iya. Caranya untuk menghindari sifat hasad kayak gimana? Sholat, bersyukur, apalagi? Iya, luruskan niat, apalagi? Tidak meremehkan teman. Belajar semaksimal mungkin. Iya. Cara untuk menghindari hasad yaitu pertama dulu meluruskan niat bahwa kita itu hidup di dunia hanya sementara dan sebisa mungkin kita itu akan tujuannya untuk mengharapkan surga. Di mana surga itu hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa itu otomatis tidak memiliki sifat hasad. Karena selain hasad ada lagi yang dekat banget sama lingkungan kalian, diri kalian. Takabur. Kenapa takabur? Apa yang membuat diri kamu menjadi takabur? Apa? Menyombongkan diri kenapa? Punya sesuatu? Karena nilai. Iya. Pencapaian, betul. Ya, jadi sifat takabur dan sifat hasad ini adalah sifat yang sangat-sangat mudah melekat di dalam diri kita. Sehingga kita itu harus terus mawas diri, harus terus introspeksi diri. Supaya kita bisa terhindar dari sifat-sifat tersebut. Kalau takabur, cara menghindarinya gimana? Bersabar. Bersyukur. Apalagi? Merasa cukup. Apalagi? Rendah hati, ya benar. Kita harus bersikap rendah hati. Kita harus memikirkan orang lain. Jadi perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi kalau kamu mau mendapatkan hal-hal yang baik, ya kamu harus berbuat baik. Tapi kalau kamu pengen dapetin hal-hal yang buruk, ya udah lakuin aja sesuka kamu tanpa melihat batasan-batasan yang harus kita jaga. Udah melakukan semua rangkaian pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan inti dari materi ini apa? Siapa? Oke. Apa kesimpulannya? Setiap perilaku manusia memiliki balasannya.
hidup dengan bersikap kayak berfoya-foya, ria, semua takabur dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat. Oleh karena itu sangat penting untuk manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Oke. Jadi intinya dari materi ini yang kita dapatkan adalah kita itu harus bisa memilah apa perbuatan yang akan kita lakukan ke depannya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia itu hanya sementara, yang dimana kita itu akan dapat pertimbangan amalnya ketika nanti kita di akhirat. Kalau misalkan timbangan kita lebih berat kebaikannya, otomatis kita akan berbahagia di akhirat kelak. Tapi kalau misalkan timbangan keburukannya lebih banyak, otomatis kita akan sengsara di akhirat nanti. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, itu tandanya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Agar pembelajaran yang kita dapatkan ini menjadi lebih berkah dan diampuni oleh Allah dalam pelaksanaannya ketika ada ketidaksengajaan dalam ucapan, ketidaksengajaan dalam perbuatan, ketidaksengajaan dalam bersosial. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian. Semoga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-harinya. Ya, mari kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas tentang pergaulan bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.